Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Andi Saifuddin Farid, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Jepara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2. Berikut ulasannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nida selaku fasilitator, kemudian kepada Bapak Eko yang menjadi guru pendamping saya. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh dari beliau. Kemudian kepada rekan-rekan CGP Angkatan 7 yang telah berbagi pengalaman dan saling memberi semangat kepada saya. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan menjadi tempat terjadinya hubungan timbal balik antara faktor atau komponen yang ada di dalamnya. Faktor atau komponen tersebut ada dua jenis, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Adapun faktor abiotik misalnya yaitu ada lingkungan, sarana prasarana, alam yang ada di sekitar sekolah tersebut. Sedangkan faktor biotiknya ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada wali murid, ada masyarakat sekitar, serta dinas yang terkait. Pentingnya apa? Guru harus mengetahui hal tersebut. Pentingnya bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran mengenali komponen yang ada di ekosistem sekolah agar ia mampu mengidentifikasi kekuatan sekolah serta daerah sekitarnya. Kemudian setelah mengidentifikasi, dia mampu memanfaatkan sumber daya tersebut yang ada di sekitarnya untuk merancang sebuah perubahan. Dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan sekitar, ada dua jenis pendekatan dari yang saya pelajari pada modul 3.2, yaitu pendekatan yang berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan yang berbasis kekuatan atau aset. Pendekatan yang berbasis masalah itu biasanya lebih fokus pada bagaimana cara mengatasi suatu persoalan, apa saja yang kurang, apa saja yang belum ada, apa saja yang belum berfungsi. Terus tujuan dari program yang dirancang itu biasanya mencari cara bagaimana mengatasinya, dan solusinya biasanya dengan meminta bantuan dari pihak luar. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu berbasis kekuatan atau aset, yang biasanya lebih condong pada kekuatan yang telah dimiliki serta apa yang telah berjalan dengan baik, sehingga saat merancang suatu program ataupun kegiatan itu lebih fokus pada apa yang sudah dimiliki serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, pendekatan kedua inilah yang sebenarnya diharapkan dapat dimiliki oleh para guru, khususnya guru penggerak. Jika para guru memiliki cara pandang yang berbasis aset seperti yang saya jelaskan tadi, diharapkan akan terbentuk komunitas yang positif. Pengembangan komunitas berbasis aset atau disingkat PKBA ini menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimiliki, serta membangun keterkaitan dari sumber daya tersebut agar lebih optimal lagi. Aset atau modal yang ada di sekitar kita pastilah sangat banyak. Aset atau modal tersebut itu bisa kita kelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu ada sumber daya manusia, kemudian aset sosial, aset politik, lingkungan atau alam, finansial, kemudian fisik, serta agama dan budaya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hal pertama yang perlu dilakukan sebelum merancang sebuah program atau kegiatan yang bertujuan mencapai perubahan yang selaras dengan visi, maka sebaiknya kita awali dengan membuat rancangan atau rencana program tersebut, sekaligus mengidentifikasi
aset apa yang ada di sekitar kita, agar apa yang kita rencanakan itu dapat berjalan lebih optimal saat nantinya dilaksanakan atau diaplikasikan. Hal ini akan sangat membantu, karena ketika kita aplikasikan ke dalam Bagja, yang Bagja sendiri merupakan penjabaran dari prakasa perubahan yang telah kita buat. Misalnya saat membuat pertanyaan pertama, kita bisa mengira-ngira bagaimana cara mencapai perubahan yang kita harapkan tadi. Hingga pada tahap yang jabarkan rencana dan atur eksekusi, itu kita sudah benar-benar tahu apa saja yang kita miliki agar program kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran murid menjadi berkualitas dapat kita lihat seperti apa proses yang terjadi dan bagaimana nanti hasilnya. Pada proses pembelajaran bisa dikatakan berkualitas jika proses tersebut berpihak pada murid, serta melibatkan murid secara aktif baik dari segi fisiknya, psikisnya maupun sosialnya. Sedangkan pada tataran hasil dikatakan berkualitas apabila telah terjadi perubahan pada diri murid ke arah yang lebih positif. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, pengelolaan sumber daya yang tepat itu nanti akan berdampak terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Jadi tumbuhnya semangat kolaborasi di dalam komunitas sekolah nanti akan memunculkan berbagai ide dan gagasan baru yang membawa perubahan lebih menyeluruh. Pendekatan yang berbasis aset ini akan mendorong kemandirian warga sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan yang dirancang serta memacu berpikir kreatif, kritis, dan juga inovatif. Selain itu, kegiatan yang kita rencanakan menjadi lebih berpihak pada murid, karena dengan memanfaatkan aset yang ada di sekitar akan lebih condong pada berlangsungnya pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, disitulah kaitannya. Jadi jika ditanya bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya dengan proses pembelajaran yang berkualitas, maka dapat kita simpulkan pembelajaran yang berkualitas itu dapat terwujud apabila guru mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya dengan cara pertama-tama mengenali model manusia yang ada di lingkungan sekolah atau sumber daya manusianya. Misalnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh para guru, bagaimana kebutuhan belajar muridnya, seperti apa gaya belajarnya, dan lain-lain. Kemudian kita bisa mengoptimalkan modal fisik berupa sarana prasarana yang ada di sekitar untuk menunjang pembelajaran bagi murid. Kemudian modal politik bisa berupa keikutsertaan guru dalam organisasi profesi, misalnya ada MGMP, ada PGRI, nanti akan lebih meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru tersebut sehingga dia lebih mampu menciptakan pembelajaran yang semakin berkualitas. Kemudian modal finansial yang bersumber dari dana BOS ataupun sumber lainnya itu nanti dapat menunjang pembelajaran lebih optimal lagi, karena setiap kegiatan pastinya membutuhkan biaya. Kemudian modal sosial, misalnya hubungan baik dengan pihak luar, nanti akan bisa membantu mengoptimalkan proses pembelajaran bagi murid. Sedangkan modal lingkungan, misalnya keadaan alam sekitar dapat mendukung rasa nyaman serta tidak membahayakan kondisi murid, sehingga murid dapat mengikuti proses pembelajaran tersebut dengan rasa aman dan nyaman, serta bisa juga dijadikan sebagai sumber belajar. Sedangkan model agama dan budaya, misalnya hubungan baik dengan tokoh agama
tokoh budaya, kemudian keikutsertaan sekolah dalam menyelenggarakan event budaya ataupun agama, nanti akan bisa memupuk rasa keimanan dan ketakwaan murid serta rasa kepeduliannya terhadap budaya lokal. Keterkaitan materi modul 3.2 ini, yaitu yang membahas pengelolaan sumber daya dengan modul yang lain yang telah saya pelajari sebelumnya, misalnya yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi GHD pada modul tersebut. GHD pada modul tersebut telah dijelaskan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Nah, selain itu dijelaskan juga bahwa kita sebagai guru diharapkan mampu menuntun murid itu selaras dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, keselarasan dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu dapat dicapai apabila dalam melaksanakan pembelajaran guru mampu mengidentifikasi aset yang ada di sekitar. Jadi pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan aset yang ada. Kemudian keterkaitan modul ini dengan modul yang lain, misalnya 1.2 yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul tersebut guru penggerak diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran serta memiliki nilai-nilai, misalnya berpihak pada murid, kemudian kolaboratif, inovatif, dan lain-lain. Nilai dan peran tersebut dapat kita temukan pada diri guru apabila ia mampu mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya dengan baik, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, kalau kita kaitkan dengan modul 1.3 yang telah diajarkan di situ bagaimana merancang visi yang berpihak pada murid, kemudian merancang prakarsa perubahan, terus dilanjutkan menjabarkannya ke dalam bagja. Hal ini tentunya akan sangat mendukung modul 2.3 ini, 3.2 ini terhadap modul 1.3, sehingga bagja yang kita buat itu akan lebih sempurna lagi kalau kita mampu mengidentifikasi sumber daya yang ada. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, banyak sekali ilmu yang telah saya peroleh. Misalnya, sebelum mempelajari modul 3.2 ini, dalam merancang suatu kegiatan ataupun program, saya masih terbiasa berpikir berbasis kekurangan ataupun berbasis masalah, sehingga dampaknya potensi serta kekuatan yang ada di sekitar itu tidak tampak, seolah-olah tidak ada. Jadinya tidak terkelola dengan baik, sehingga program yang saya rancang tadi itu bisa berjalan kurang maksimal. Nah, namun setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya menjadi semakin sadar pentingnya memiliki mindset atau pola pikir yang berfokus pada aset, sehingga saya bisa mampu melihat potensi-potensi yang ada di sekitar saya, sumber daya yang ada, aset yang ada, kemudian memanfaatkannya untuk mendukung keberhasilan program sehingga mampu berjalan lebih optimal. Baik, demikian video koneksi antar materi modul 3.2 ini saya buat. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat. Apabila ada salah dalam pengucapan ataupun konsep yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.